A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalal masiha Isa ibn Maryam rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilm illa tibazat. Wa ma qataluhu yaqinan. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV yang ada di rumah, jumpa lagi bersama kami ya pada kesempatan pada malam hari ini. Kita akan kembali untuk mereview ya seorang pendeta. Pendeta ini tentu saya kenal ya. Artinya saya pernah melihat beliau ini sudah lama ya di media sosial ya, di YouTube ya, kemudian juga di Facebook. Bahkan jauh sebelum itu saya juga pernah mendapatkan kasetnya dalam bentuk VCD ya. Waktu itu nama beliau ini Yusuf Roni ya, beliau seorang murtadin tentunya. Oke. Lalu yang menarik di sini kita melihat apa yang akan disampaikannya pemirsa. Oke, kita lihat dulu pada tayangan berikut ini pemirsa. Ketika kitab suci jadi kitab, saya tanya, kertasnya itu kekal nggak? Enggak. Ya, enggak. Bisa dirobek. Tapi firmannya kekal. Ya sama. Tubuhnya, tubuh manusia. Dia mengambil jasmani manusia 9 bulan 10 hari. Dia tidak di... Baik pemirsa, jadi dalam hal ini yang kita lihat, kita tangkap poinnya di sini bahwa beliau ini mengatakan bahwa Yesus itu mati di tiang salib. Tentu itu ada hubungannya dengan pengampunan dosa. Kita perlu ketahui pemirsa bahwa manusia ini adalah sifatnya sangat penakut. Ya, kenapa saya bilang sangat penakut? Ya karena luar biasa ketakutannya dengan dosa. Ya. Tapi sayangnya manusia itu terus melakukan dosa tetapi tidak memikirkan akibatnya, tidak memikirkan ancaman-ancamannya di dalam kitab suci. Nah, di dalam kekristenan itu ada sebuah opsi, ada sebuah peluang ya untuk menebus dosa itu. Ini adalah merupakan poin yang bisa kita lihat di dalam Alkitab ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya manusia itu bersifat penakut, pengecut. Seperti kita ambil sebuah contoh, jika seseorang itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan di atas 100 km per jam, maka ketika dia ditilang polisi, maka di dalam benaknya dia akan berpikir, alangkah indahnya, alangkah enaknya jika ada yang menebus saya, jika ada yang membayar uang tilangku ini. Ya, kemudian jika dia sudah tua misalnya, dia akan berangan-angan, dia akan berpikir ya ketika tulangnya sudah rapuh, dia akan berangan-angan alangkah indahnya hidup ini jika tulang saya ini kuat kembali, jika saya bisa mengganti dengan tulang yang lebih kuat, dengan tulang yang lebih muda. Nah, demikian juga halnya dengan ajaran yang kita lihat di dalam Alkitab ya, yang bisa kita tangkap. Karena hubungannya kekristenan ini adalah hubungannya dengan penyaliban, dan tentu saja penyaliban itu ada hubungannya dengan pengampunan dosa. Ya, kenapa harus ditebus dosanya? Karena manusia itu bersifat penakut. Nah, jadi ada di dalam opsi mengapa penyaliban itu harus terjadi, ya, karena itu adalah untuk mengampuni dosa. Bisa kita lihat di dalam surat-surat Paulus di dalam kitab Roma pasal ke-10 ayat 9, di sana dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita juga bisa lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan di dalam Injilku. 2 Timotius pasal 2 ayat 8. Dan juga banyak hal-hal yang lain ya, kita bisa lihat di dalam kitab Galatia dan juga di dalam kitab-kitab yang lain. Intinya
penyaliban dan kematian Yesus itu harus terjadi, yaitu untuk mengampuni dosa, ya, atau untuk menebus dosa, tepatnya seperti itu, sehingga dosanya tertebus. Makanya Samurtadin ini mengatakan bahwa penyaliban itu harus benar-benar terjadi, ya, tentu saja untuk mengampuni dosa, ya, untuk menebus dosa, maksudnya seperti itu. Nah, jadi di dalam Islam itu ada 3 poin yang sangat penting, yang merupakan kesamaan dan juga perbedaan, ya, perbedaan dan persamaan antara Islam dan Kristen. Kita ambil persamaannya, yaitu mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, ya, mengakui mukjizat-mukjizat Yesus, dan juga mengakui bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, utusan Tuhan. Dan juga kelahirannya yang ajaib, ya, kelahirannya yang ajaib itu, tanpa ada indikasi atau campur tangan seorang pria, ya. Kemudian perbedaannya itu ketuhanan Yesus, ya, dosa asal dan penyaliban Yesus. Dan inilah poin penting di dalam topik ini, yaitu penyaliban Yesus. Dan inilah yang disangkal oleh Al-Quran. Kita bisa lihat di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat ke-157 yang sudah saya bacakan tadi, ya. Di sana dikatakan, ya, saya akan membaca terjemahannya. Dan karena perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam Rasulullah. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan hanya ditampakkan saja bagi mereka. Dan orang-orang yang berselisih paham tentang peristiwa itu benar-benar dalam keraguan. Mereka tidak punya pengetahuan tentang itu, melainkan hanya mengikuti prasangka saja, dan mereka tidak pula yakin telah membunuhnya. Jadi ini adalah merupakan koreksi Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai pembeda, sebagai Al-Furqan antara yang hak dan yang batil. Dan ketika Al-Quran mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, ya, kita harus buktikan dari sumber-sumber yang ada di dalam ajaran Kekristenan itu sendiri. Menarik yang kita lihat dari pendeta Yusuf Roni ini, ya, seorang murtadin. Kita sambung lagi, ya, pemirsa, ya, karena ini sangat singkat durasinya. Kita habiskan saja, baru akan kita review kemudian. Kandung 7 hari langsung lahir, kan? Iya. Tuhan sanggup buat seperti itu? Bisa. Bisa. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena betul-betul supaya firman itu menjadi manusia. Karena yang ingin ditebus adalah manusia. Kemanusiaan pertama diciptakan oleh Tuhan, yang segambar dan serupa dengan Tuhan, telah rusak. Harus gambar yang asli dari diri Tuhan itu sendiri datang untuk memulihkan gambar itu. Nah, menarik pemirsa, ya. Jadi poinnya di dalam kekristenan itu penyaliban Yesus harus terjadi. Ya, jika tidak ada penyaliban, maka tidak ada Kristen. Jika tidak ada penyaliban, maka dosa itu tidak bisa ditebus, tidak bisa diampuni. Alias bahwa dosa itu akan menjadi beban, ya. Akan menjadi beban, makanya harus ditebus oleh Yesus itu sebagai sebuah cara Tuhan yang untuk mengasihi manusia, ya, untuk mengasihi manusia, karena manusia itu tentu saja lahir dalam keadaan dosa, dan untuk menebus dosa itu, ya, makanya haruslah datang anak tunggal tadi itu untuk mati terkutuk di tiang salib. Dan inilah yang dikoreksi oleh Al-Quran sebagai kitab pembeda yang hak dan yang batil, ya. Jadi kita bisa lihat, pemirsa, apakah benar bahwa Yesus itu mati di tiang salib? Nah, ini merupakan suatu poin penting yang dikoreksi oleh Al-Quran. Ya, saya sudah bacakan tadi terjemahan Al-Qur'annya, ya, dan mari kita lihat dari sumber-sumber Alkitab untuk membuktikan apakah benar Al-Quran ini, apakah benar Nabi Muhammad yang lahir 600 tahun setelah peristiwa yang diklaim itu, peristiwa yang terjadi yaitu 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, dari mana Nabi Muhammad mendapatkan berita itu, padahal Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah melihat peristiwa yang sebenarnya, ya. Nah, menariknya jika kita melihat dari Alkitab,
Ya, di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat ke-36 di sana dikatakan, dan sementara mereka sedang bercakap-cakap tentang hal itu, ya, ini adalah merupakan sebuah kejadian di ruangan di mana saat itu murid-murid Yesus itu berkumpul di suatu ruangan di mana mereka terakhir kali mengadakan perjamuan bersama-sama dengan Yesus sebelum peristiwa penyaliban itu menurut ajaran Kristen, ya, menurut ajaran Kristen sebelum peristiwa penyaliban itu terjadi. Nah, di sana murid-murid itu sedang berkumpul, sedang membicarakan tentang hal itu. Lalu di ayat selanjutnya Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka, artinya Yesus itu datang, bukan seperti ujuk-ujuk muncul, ya, lalu seperti asap gitu muncul lalu membentuk sebuah bayangan dan menjadilah manusia di situ, bukan seperti itu, ya. Artinya Yesus itu datang secara tiba-tiba di mana mereka saat itu sedang mengadakan pembicaraan atau sedang berkumpul dan membicarakan tentang peristiwa yang sangat mengejutkan itu, ya, yaitu peristiwa penyaliban Yesus menurut ajaran Kristen. Yang ini yang kita pahami, ya, menurut ajaran Kristen, bukan menurut ajaran Islam. Tapi di sini kita akan mereview, benarkah Yesus itu disalib? Kita akan membuktikan benarkah Yesus itu mati di tiang salib, itu tidak. Nah, lalu di ayat selanjutnya, dan ketika mereka sedang berbicara tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Assalamualaikum, damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut. Mengapa mereka terkejut dan takut? Di ayat selanjutnya disebutkan mereka terkejut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Pertanyaannya, ya, ketika mereka terkejut karena mereka itu menyangka bahwa mereka itu melihat roh, mereka menyangka bahwa mereka melihat roh, apakah saat itu Yesus berbentuk seperti roh? Apakah saat itu Yesus kelihatan seperti roh atau hantu? Tentu saja tidak. Yesus berkata lagi kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu terkejut, ya, dan takut, ya? Dan mengapa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Kenapa? Karena murid-murid Yesus itu bukanlah saksi mata atas segala peristiwa yang terjadi ketika Yesus itu ditangkap di Taman Getsemani. Apa yang mereka dengar-dengar hanyalah dari kabar-kabar angin saja, dari kabar-kabar angin yang disebarkan. Ya, mereka hanya mendengar kabar-kabar angin bahwa Yesus itu telah ditangkap. Mereka hanya mendengar kabar-kabar angin bahwa Yesus itu telah dihukum. Mereka hanya mendengar kabar angin bahwa gurunya telah mati, dan mereka juga hanya mendengar kabar-kabar angin bahwa gurunya itu telah dikubur. Makanya ketika Yesus datang dengan badan kasarnya di tengah-tengah mereka itu, mereka terkejut dan takut karena mereka menyangka bahwa mereka itu melihat roh, ya. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena ruh tidak punya daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku." Yesus saat itu ingin membuktikan bahwa dia itu tidaklah seperti apa yang murid-muridnya anggap, ya. Yesus ingin membuktikan bahwa saat itu dirinya tidaklah seperti apa yang murid-muridnya anggap saat itu. Karena murid-muridnya menganggap bahwa saat itu Yesus bangkit dari kematian. Yesus itu seperti ruh. Karena murid-muridnya hanya berpikir bahwa gurunya itu telah mati. Makanya ketika Yesus yang datang di tengah-tengah mereka, mereka terkejut karena, oh, jangan-jangan yang kami lihat ini adalah hantunya Yesus. Makanya mereka terkejut dan takut. Lalu Yesus ingin membuktikan pada murid-muridnya bahwa aku ini belum menjadi ruh, aku ini belum mati. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku, karena ruh tidak punya daging dan tulang. Lalu ketika saat itu murid-muridnya memegang gurunya, ya, dan masih heran, Yesus ingin membuktikan lagi selanjutnya, ya, karena murid-muridnya itu masih heran, Yesus ingin membuktikan lagi, ya, adakah di antara kalian membawa makanan di sini? Untuk apa? Yesus ingin membuktikan bahwa saat itu dia belum mati, dia tidak dibangkitkan dari kematian, dengan meminta kepada murid-muridnya itu, "Di mana makanan? Saya ingin membuktikan bahwa saya ini belum mati, belum menjadi ruh. Aku ini belum dibangkitkan dari kematian, tidaklah dibangkitkan dari kematian." Makanya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ya, "Mana makanan? Aku mau makan ini, aku ingin membuktikan kepada kalian bahwa aku ini belum mati, aku tidak dibangkitkan kembali." Ya, ya. Lalu murid-muridnya itu memberikan kepada Yesus sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya lalu memakannya di depan mata mereka.
Ini kita bisa lihat di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat ke-36 sampai dengan seterusnya. Ya, kenapa ini Yesus ingin getol, ingin membuktikan bahwa sebaliknya, ingin membuktikan bahwa dia itu tidaklah dibangkitkan dari kematian? Karena orang-orang Kristen itu juga sama seperti orang Yahudi ingin agar Yesus mati. Bedanya orang Kristen itu ingin Yesus mati untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Sedangkan orang Yahudi ingin Yesus mati ya karena Yesus itu dicap sebagai pembangkang agama, penghancur agama Musa. Ya. Jadi itu klaim Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen sama-sama menghendaki Yesus mati. Bedanya hanya tujuannya saja. Satunya untuk pengampunan dosa, sedangkan satunya lagi orang Yahudi yaitu untuk membersihkan agama dari pelecehan yang menurut orang Yahudi itu dilakukan oleh Yesus. Ini bedanya. Ya, Islam datang untuk mengkoreksi hal ini. Islam datang berada di tengah-tengah. Ya. Nah, jadi perlu kita pahami ya bahwa orang Kristen di mana saja mereka berada, yaitu mereka mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian itu dalam makhluk ruh. Ya, dalam makhluk ruh. Ini bisa kita lihat dari mana? Dari ajaran Yesus sendiri, bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu dalam bentuk ruh, dalam makhluk ruh. Artinya ruh itu tidak punya daging dan tulang, tidak punya tulang belulang, tidak perlu makan, tidak perlu tempat tinggal lagi. Ya. Ini kita bisa lihat di dalam Injil Lukas pasal ke-20 ya, ayat ke-27 ya. Injil Lukas pasal ke-20 ayat ke-27 atau 17, silakan nanti dibaca ya di sana. Nah, bahwa di situ ada sebuah peristiwa ketika orang-orang Yahudi itu ingin mencoba Yesus, ya, di mana mereka mengetes seorang wanita yang mempunyai 7 suami, tetapi tidak secara bersamaan punya 7 suami, ya, tetapi secara berurutan, karena menurut kebiasaan Yahudi itu ketika abangnya itu meninggal, maka istri dari abangnya tadi, istri dari kakaknya itu tadi harus menikah dengan dia dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya untuk membangkitkan keturunan bagi kakaknya itu tadi, bagi saudaranya itu tadi yang laki-laki. Lalu ketika ketujuh-tujuhnya itu tadi mati, ya, di hari kebangkitan nanti siapa yang akan menjadi suami dari perempuan itu? Maka Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi tadi bahwa orang yang dibangkitkan dari antara orang mati itu mereka tidak kawin dan dikawinkan. Artinya mereka sama seperti malaikat, artinya mereka itu tidak punya daging dan tulang, tidak perlu makan lagi. Itu poinnya, bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian tidak perlu makan, mereka akan sama seperti ruh dan malaikat. Lalu hal ini juga kita bisa lihat di dalam surat-surat Paulus. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-35 dan seterusnya. Bisa kita lihat di dalam 1 Korintus, silakan dibaca 1 Korintus pasal ke-15 ayat 35 sampai dengan 44. Bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu ya akan berbentuk jasad ruhani, tubuh kemuliaan, bukan tubuh kasar, ya. Nah, semua umat Kristen juga di seluruh dunia ini meyakini bahwa Yesus itu ya orang yang dibangkitkan dari kematian itu adalah dalam bentuk ruh, tidak punya daging dan tulang, tidak seperti jasad rohani, artinya tidak perlu makan dan tidak punya daging dan tulang lagi. Tetapi inilah yang menariknya, ketika Yesus yang menemui murid-muridnya, Yesus mengatakan bahwa dirinya tidak seperti ruh, aku ini belum mati. Itu yang sebenarnya Yesus ingin katakan. Aku ini tidak seperti yang kalian kira, bahwa aku ini belum menjadi ruh, bahwa kabar-kabar angin itu tidaklah benar, apa yang kalian dengar dari orang-orang itu tidaklah benar, bahwa aku ini belum mati, aku sendiri ini, aku masih seperti yang dulu, aku masih Yesus yang dulu, aku masih bisa makan ini, aku masih berdiri di tengah-tengah kalian ini, mengapa kalian masih keras kepala? Lalu Yesus tentu saja seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dia meminta makanan untuk selanjutnya membuktikan bahwa dia itu belum menjadi ruh. Ya, jadi Yesus itu tidaklah bangkit dari kematian. Yesus itu belum mati. Yesus tidaklah mati disalibkan. Yesus tidak disalibkan. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi sebenarnya tidak perlu jauh-jauh untuk membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa Yesus itu tidaklah disalib. Cukup dari Bible saja.
itu sudah meruntuhkan semua bangunan konsep keselamatan palsu ciptaan Paulus itu. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Itu sebenarnya terbuktilah firman Tuhan itu, dan terbuktilah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan yang benar dan Al-Quran adalah kitabnya yang benar. Ini dari sumber-sumber Al-Quran sendiri. Nah, ya ini dari sumber Al-Quran sendiri. Belum lagi jika kita lihat di dalam sumber-sumber yang lain. Misalnya dari buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Barbara Thiering, ya dari Universitas of Sydney, Australia, di dalam bukunya Jesus the Man, halaman 149, ya, di sana beliau mengatakan bahwa Yesus itu tidaklah mati di tiang salib, ya, dia sembuh, dia selamat dari efek racun, lalu diselamatkan oleh murid-muridnya itu, lalu melarikan diri, ya, melarikan diri dari kuburan itu tadi. Nah, ini kata Profesor Dr. Barbara Thiering yang sudah menghabiskan hidupnya itu lebih dari 20 tahun untuk meneliti sejarah Yesus, yang tentu saja sejarah Yesus ini dari sumber-sumber di tanah Yudea, tempat kelahiran Yesus tentunya. Ya, kemudian kita bisa lihat lagi dalam sumber-sumber yang lain. Ya, kita bisa lihat di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ke-50, bahwa di sana Nabi Isa alaihissalam berserta ibunya itu dilindungi, ya, di tempat yang tinggi, di mana tempat itu terdapat padang-padang rumput dan mata-mata air, ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, sebenarnya itu merupakan suatu indikasi bahwa di dalam Bible ketika disebutkan bahwa kubur itu telah kosong, itu menunjukkan bahwa saat itu Yesus itu sudah meninggalkan kubur itu tadi. Ya, tentu saja kubur ini kubur yang berbentuk gua, ya, bukan kuburan yang di dalam tanah, tetapi kuburan itu berbentuk gua. Kita bisa lihat di dalam Alkitab, dan tentu saja orang Kristen itu paham akan hal ini. Orang-orang Yahudi dan Kristen paham akan hal ini. Jadi kecolongannya orang-orang Yahudi ketika orang-orang Yahudi itu meminta izin kepada Pilatus untuk menjaga makam, apa kata Pilatus? Pergilah, jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Sebenarnya Pilatus itu menertawakan mereka, karena Pilatus sendiri sejak awal itu enggan untuk menghukum Yesus, seperti apa yang istri Pilatus mimpi di dalam mimpinya, dan mengatakan kepada suaminya, janganlah kamu campuri perkara orang yang benar itu, ya, janganlah kamu ikut-ikutan atau campuri urusan orang yang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam, ya. Lalu Pilatus itu atas desakan orang Yahudi, ya, dia harus disalibkan, kata orang Yahudi. Maka Pilatus mengatakan sambil mencuci tangannya, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Sebenarnya Pilatus sendiri enggan untuk menghukum Yesus itu. Semua umat Kristen itu paham, umat Kristen dan Yahudi paham bahwa Pilatus itu sebenarnya tidak mau menghukum Yesus, hanya saja karena desakan dan dorongan dari pengaruh orang-orang Yahudi, makanya Pilatus terpaksa menyerahkan Yesus kepada mereka. Tetapi ada usaha yang cermat dari murid Yesus yang rahasia, yaitu Yusuf, Nikodemus, dan Arimatea, bekerja sama dengan Pilatus untuk menyelamatkan Yesus. Kita bisa lihat hal ini di dalam Injil Yohanes pasal ke-19 ayat ke-31 sampai dengan 38. Bisa dibaca di sana ketika bagaimana serdadu itu menikam lambung Yesus, lalu keluar darah dan air, itu menunjukkan bahwa jantungnya masih berfungsi. Lalu selanjutnya ketika itu kita bisa lihat bahwa Yusuf Arimatea meminta izin kepada Pilatus untuk mengambil jasad Yesus menurut Alkitab. Ya, ini menurut Alkitab, sebenarnya itu bukan jasad, tapi saat itu Yesus itu belum mati. Nah, jadi ketika orang-orang Yahudi itu kecolongan, ya, ketika mereka pergi ke makam, ternyata Yesus sudah tidak ada di situ. Mereka kecolongan 1 hari. Yesus sudah tidak ada, sudah melarikan diri dari kuburan yang berbentuk makam itu. Ya, lalu di dalam referensi-referensi yang lain yang ditulis oleh orang-orang Kristen sendiri, ya, kita bisa lihat di dalam banyak para pakar seperti pakar-pakar yang lainnya seperti Barbara Thiering,
Grant Armstrong, ya kita bisa lihat juga di dalam Michael Leck, Henry Lincoln, dan berbagai macam referensi yang lain, yang tentu saja referensi itu orang Kristen sendiri. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu selamat dari usaha pembunuhan melalui penyaliban dari orang-orang Romawi sendiri. Nah, jadi konsep keselamatan ini dengan kematian Yesus di tiang salib itu sebenarnya bukan diciptakan oleh Yesus, ya, tetapi diciptakan oleh Paulus. Jadi Pauluslah orang pertama yang mempropagandakan bahwa Yesus itu harus mati dan bangkit. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus itu dirinya harus mati dan bangkit. Ya, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu mati secara terkutuk di tiang salib itu. Ya, jadi tidak perlu jauh-jauh untuk membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa Yesus tidak mati di tiang salib dari Alkitab, lalu sumber-sumber lain, ya seperti sumber-sumber eksternal yang lain seperti yang sudah saya kutip tadi dari para pakar arkeologi dan sejarah Alkitab yang lain. Mereka semua, kebanyakan mereka itu sepakat bahwa Yesus itu tidaklah mati di tiang salib, ya. Yesus selamat dari usaha pembunuhan melalui penyaliban itu. Nah, jadi inilah bukti dari kebenaran Al-Quran. Jadi Islam adalah hak, Islam adalah benar. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang mengambil Islam selain dari Islam, barang siapa yang mengambil agama selain daripada Islam, maka dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada Tuhannya seluruh umat manusia, berserah diri kepada Tuhannya Yesus, di mana Yesus selama hidupnya hanya beribadah kepada Allah saja. Kita bisa melihat di dalam Injil Lukas pasal ke-6 ayat 12. Kita bisa lihat juga perintah Yesus di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai dengan 32, di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 10 dan juga Matius pasal 4 ayat 8, bahwa Yesus mengajarkan bahwa Allah itu hanya satu-satunya Tuhan. Tentu saja apa yang diajarkan oleh Yesus ini sama seperti apa yang diajarkan oleh saudaranya, yaitu Musa, yang selisihnya 1300 tahun, di mana Yesus sendiri mengklaim di dalam Injil Matius pasal ke-5 ayat 17 sampai dengan 21, Yesus mengatakan, janganlah kamu sangkakan bahwa aku datang ini untuk merombak hukum Taurat atau kitab para nabi. Bukanlah aku datang untuk merombaknya atau mendadakannya, tetapi aku datang untuk menggenapinya, yaitu menggenapi apa yang sudah disampaikan oleh saudaranya Musa di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 35, Syama Yisrael Adonai ilahainu Adonai ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan inilah yang disampaikan oleh Yesus, ya, ketika ahli-ahli Taurat itu datang kepada Yesus dengan mengatakan, Tuan Guru, hukum apakah yang lebih utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad juga sebagai khataman anbiya, sebagai penutup para nabi. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran surat ke-5 ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan untukmu nikmatku serta telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Semoga kita terhindar dari mempersekutukan Allah. Jangan sampai kita terpengaruh dengan konsep keselamatan yang palsu ciptaan Paulus dengan mengatakan bahwa seorang itu harus mati, ya, anak Tuhan itu harus datang dan mati terkutuk di tiang salib. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah sebuah penyesatan yang menyesatkan, tetapi tentu saja kita menghargai bahwa ini adalah keimanan mereka, ya, keimanan mereka, tetapi kita punya tugas untuk mendidik kembali saudara-saudara kita agar mereka itu kembali ke jalan yang benar. Seperti apa yang Allah perintahkan di dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat ke-64, Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah kepada suatu kalimat yang tidak ada perbedaan antara kami dan kamu, yaitu marilah kita hanya menyembah kepada Allah saja dan jangan kita mempersekutukan Allah itu dengan satu apapun selainnya. Ya.
Dan jika mereka berpaling, maka saksikanlah, katakanlah kepada mereka, menjadi saksilah kamu bahwa kami adalah orang-orang muslim, orang-orang yang hanya berserah diri hanya kepada Allah saja. Ini adalah merupakan tugas kita, tugas umat muslimin di mana dia berada. Dan sayangnya banyak umat Islam yang tidak menyadari, yang tidak menyadari tugas ini. Kita bisa melihat di dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sayangnya ayat ini hanya dibaca sepotong saja, padahal ayat itu masih ada sambungannya. Walau amana ahlul kitab la kana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsarumul fasiqun. Ya, di antara ahli kitab itu ada yang beriman. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentu ini adalah lebih baik bagi mereka. Di antara mereka itu ada yang beriman, tetapi banyak di antara mereka itu kebanyakan adalah orang-orang yang fasik. Ya, termasuk orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Kematian Yesus secara terkutuk di palang salib itu adalah merupakan suatu penembusan dosa, itu adalah merupakan suatu kutukan, suatu dosa yang amat besar, karena itu adalah merupakan suatu koreksi Al-Quran, di mana Yesus tidak mati di tiang salib, di mana penebusan dosa itu tidaklah benar. Semoga kita terhindar dari kesalahan-kesalahan, ya. Semoga kita terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam hal akidah, karena ini sangat berbahaya sekali bagi keimanan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, jangan sampai kita tertolak di akhirat nanti. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, tetaplah berpegang teguh kepada Islam. Mari kita terus ya menyebarkan yang ma'ruf dan mengejarkan yang ma'ruf dan menjauhkan diri dari hal-hal yang mungkar. Ya, lanjutkanlah tugas dakwah ini. Semoga kita tetap berada di atas jalan yang lurus dan bisa membimbing kembali saudara-saudara kita agar mereka kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.